Tidak hanya mengisahkan bangunan piramid, bangunan berbentuk segitiga yang menjadi peninggalan Firaun, Mesir juga memiliki kisah dari sungai terpanjang di dunia. Sudah ada sejak ratusan juta tahun silam, Sungai Nil menceritakan kisah surat Umar bin Khattab. Seperti apa kisah Sungai Nil yang mengalir ke berbagai negara itu? Mesir, negara yang terletak di benua Afrika, menjadi negara tertua di dunia yang mengalirkan peradaban kuno dengan peninggalan artefak-artefak kuno hingga keberadaan bangunan piramida yang menjadi 7 keajaiban dunia. Mesir yang sudah ada sejak 5.000 tahun lalu juga disebut sebagai negeri Anbiya atau bumi para nabi karena banyak nabi dan rasul singgah dan menetap di Mesir. Kenapa negeri Mesir dijuluki negeri Anbiya, negeri para nabi, atau bisa disebut adalah Ardul Anbiya, buminya para nabi? Karena banyak para nabi yang pernah tinggal atau di kota Mesir. Salah satunya yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam pernah berada, sejarah terpenting ada di kota Mesir. Yang kedua Nabi Harun, yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun pernah melewati namanya kota Mesir. Oleh karena itu banyak para nabi bersejarah ada di kota Mesir. Oleh karena itu Mesir wajar kalau dijuluki adalah Ardul Anbiya, buminya para nabi. Dalam masa penguasaan Fir'aun yang menjadi zaman prasejarah, Mesir dikuasai setidaknya 140 Fir'aun dari masa ke masa sebelum akhirnya kekuasaan Fir'aun jatuh hingga perkembangan Islam di Mesir berada di bawah kekuasaan Amir bin As, sahabat Nabi. Maka tak heran di Mesir banyak ditemui jejak peninggalan Fir'aun mulai dari bangunan segitiga bernama piramida. Banyaknya bangunan piramid inilah yang membuat Mesir dijuluki negeri 1000 piramid. Dan piramida Giza yang juga terletak tak jauh dari tepi Sungai Nil menjadi piramida terbesar dan tertua di Giza, Mesir. Selain keberadaan piramida yang menjadi ikon Mesir, Sungai Nil juga menjadi maskot negara Mesir. Menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil memiliki sejarah panjang peradaban Mesir kuno yang berselimut misteri. Sungai Nil yang sudah ada sejak ratusan juta tahun lalu memiliki panjang 6.500 km dan melewati 11 negara mulai Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Kongo, Kenya, Ethiopia, Sudan Selatan, Sudan, Eritrea, dan Mesir. Sungai Nil juga menjadi bagian penting dalam sejarah suci agama Samawi, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Sungai Nil menjadi lokasi di mana Nabi Musa saat masih bayi dihanyutkan untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Menurut sejarah Islam, Sungai Nil ini adalah sungai, sejarahnya adalah sungai yang terpanjang di dunia. Dan Sungai Nil ini adalah tempat sejarah terpenting khusus untuk Nabi Musa alaihissalam. Karena di Sungai Nil tersebutlah Nabi Musa pernah dihanyutkan oleh ibunya dari kekejaman Fir'aun laknatullah. Oleh karena itu, tapi dihanyutkan dengan tujuan hanya satu, menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Makanya oleh karena itu Sungai Nil adalah sungai yang sangat bersejarah khususnya untuk Nabi Musa. Kalau Sungai Nil ini yang sangat dikenang, yang pertama adalah yang tadi saya katakan, sungai yang sangat terpanjang di dunia. Jadi tidak bisa menandingi sungai-sungai yang lainnya. Sungai Nil adalah sungai yang sangat terpanjang di dunia. Dan yang kedua, sejarah terpenting Sungai Nil ini adalah sungai yang dikenal, yang berada di kota Mesir, yang dimana pernah ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa perintah Allah memerintahkan ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam di Sungai Nil tersebut. Oleh karena itu, ketika dihanyutkan Nabi Musa, akan tetapi diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu diambil oleh Fir'aun.
ketika itu Nabi Musa diangkat menjadi anak angkatnya Firaun. Kenapa Nabi Musa menjadi sosok Nabi, tumbuh besar menjadi sosok Nabi, tumbuh besar menjadi sosok Rasul? Karena Firaun mempunyai istri yang solehah bernama Siti Asiyah. Nabi Musa dididik oleh Siti Asiyah, istrinya Firaun laknatullah. Ketika Mesir dalam masa Amir bin Al-Ash, penduduk Mesir yang menghadap Amir bin Al-Ash menyampaikan tradisi Mesir untuk menumbalkan gadis perawan kemudian dilemparkan. Dan saat itu Sungai Nil yang menjadi penghidupan masyarakat Mesir itu memang telah mengering. Amir bin Al-Ash yang ingin menghapus tradisi lama yang jauh dari ajaran Islam, di mana setiap tanggal tertentu penduduk Mesir menumbalkan seorang gadis untuk dilempar ke sungai, itu pun menulis surat kepada Umar bin Khattab yang berada di Madinah tentang kondisi Mesir, khususnya Sungai Nil. Dan Umar bin Khattab pun memberikan surat balasan. Kepada Amir bin Al-Ash, Umar menyuruh surat itu dilempar ke Sungai Nil. Dalam surat yang berisi tulisan Umar bin Khattab itu pun berbunyi, "Jika kau, Sungai Nil, mengalir karena dirimu, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika yang mengalirkanmu adalah Allah, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkanmu kembali." Kalau mengenai surat dari Umar bin Khattab, ternyata dulu kerajaan Mesir itu, bangsa Mesir itu dulu punya tradisi namanya ketika dalam waktu sekitar kurang lebih 16 hari tidak mengkorbankan anak perempuan di Sungai Nil tersebut, maka Sungai Nil tersebut akan tiris dan tidak mengalir sungainya. Maka oleh karena itu Gubernur Amr bin As itu mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini bisa dijuluki adalah Amirul Mukminin yang bisa menundukkan makhluknya Allah apapun. Oleh karena itu Amr bin As mengirimkan surat melaporkan bahwa negeri Mesir ini menjadi tradisi yang sangat luar biasa, kekacauan kafirnya. Kenapa? Karena setiap lahir anak perempuan menjadi tumbal agar Sungai Nil ini terus mengalir. Nah, beberapa hari silam Sungai Nil ini sampai-sampai gubernur Mesir ini melarang bahwa orang ketika lahir perempuan menjadikan tumbal untuk Sungai Nil tersebut. Maka beberapa hari selepas dikirimkanlah surat, ternyata betul terbukti 16 hari Sungai Nil tidak mengalir airnya. Maka orang-orang tersebut komentar dan berdemo kepada gubernurnya. Oleh karena itu, disitulah Amr bin As mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab menjawab surat tersebut dengan jawaban satu, "Wahai Sungai Nil, ketika engkau beriman kepada Allah, maka mengalirlah bukan karena serahan atau tumbal anak perempuan tersebut." Maka seketika itu surat itu dibacakan di depan Sungai Nil, sungai itu langsung mengalir, dan sampai saat ini tradisi Sungai Nil tidak lagi menjadi tradisi yang bodoh mengkorbankan anak perempuan untuk mengalirnya air Sungai Nil tersebut. Maka di situ disebut adalah surat Umar bin Khattab. Dan seketika begitu surat Umar bin Khattab yang ditujukan untuk Sungai Nil dilempar ke sungai, Sungai Nil yang tadinya kering tiba-tiba mengalirkan air dalam jumlah yang besar dalam satu malam. Dan sejak saat itulah Sungai Nil tidak pernah kering hingga saat ini. Pemirsa, berita tersebut menutup perjumpaan kita kali ini. Untuk kisah dan informasi dunia hiburan lainnya, jangan lupa terus menyaksikan Inside.